Tapi yang paling penting untuk dikonsider atau dipertimbangkan adalah tujuan bisnisnya. IT ini harus bergerak ke arah yang sama dengan tujuan bisnisnya. Keselarasan IT dengan tujuan bisnis dapat dipastikan dengan paling baik, yaitu dengan adanya keterlibatan dari top management atau pimpinan tinggi. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Study Kizo with me. Pagi ini aku akan melanjutin untuk domain yang kedua, yaitu IT Governance and Management. Dan yaps, aku kelihatan ngantuk, sorry banget. Ini seperti biasa, aku mulainya pagi banget. Pas aku bangun tidur langsung yang dipikir pertama adalah, oke, ayo kita bikin video dan belajar. So, aku akan masih sama kayak sebelumnya, walkthrough atau menyusuri materi yang ada di website kisaexamstudy.com yang dibuat oleh Hemang Doshi. Sekali lagi makasih banget Hemang udah ngasih aku izin untuk mereproduce atau menyampaikan materinya dalam bahasa Indonesia. Thank you. Dan aku akan lanjut aja langsung teman-teman. Jadi IT Governance and IT Management itu adalah hal yang sangat-sangat penting ya ketika kita ngomongin materi kisah secara keseluruhan. Kalau nggak salah dia tuh ada 17%, ya nggak terlalu banyak sih sebenarnya dari proporsi semua ujiannya. Cuman menurut aku materi ini penting banget karena ini adalah materi yang ngasih kita dasar bagaimana sih sebenarnya mengelola IT yang baik gitu. Dan langsung aja aku akan bahas untuk bagian pertamanya. Aku lihat ke sini ya teman-teman karena layarnya di sini. Jadi bagian yang pertama aku akan bahas IT Alignment with Business Objectives atau keselarasan TI dengan tujuan bisnisnya. Nah, ini poin yang super penting. Tapi sebelumnya mungkin aku mau ngasih intro sedikit teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil CISA, aku tuh menyarankan salah satu yang juga mungkin supplemental material yang penting untuk dibaca adalah COVID. Dan saat ini kan COVID udah yang versi terbaru 2019 ya. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman merasa apalagi ya yang harus aku pelajari, teman-teman bisa belajar COVID 2019. Dan di sana disebutkan sebenarnya apa sih tujuan dari IT Governance. Sebenarnya tujuan dari IT Governance itu ada 3 teman-teman. Yang pertama benefit realizations atau bagaimana kita mewujudkan manfaat bagi organisasi. Yang kedua adalah risk optimization atau bagaimana kita mengoptimalisasi resiko. Seperti aku sebutkan di beberapa video yang lain bahwa sebutannya adalah optimization karena resiko itu nggak semuanya bersifat negatif. Resiko itu ada yang bersifat positif. Bagaimana kita mengoptimasi, kalau itu resiko positif bisa kita kapitalisasi dan kalau itu resiko negatif itu bisa kita mitigasi. Itu jadi kenapa sebutnya optimasi ya teman-teman. Terus yang terakhir adalah resource optimization. Jadi bagaimana kita mengoptimasi sumber daya yang kita punya dengan sumber daya kita yang tentu terbatas berupa uang, sumber daya manusia gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengelolanya supaya kita mencapai tujuan kita dengan sebaik-baiknya, dengan efisien dan efektif. Jadi itu adalah pilar dari IT governance. Dan ujungnya dari ketiga hal tersebut adalah apa sih? Adalah creating value atau bagaimana kita menciptakan nilai bagi organisasi. Jadi segala upaya IT pada ujungnya tuh apa? Ujungnya untuk menciptakan nilai bagi organisasi. Dalam hal ini adalah bagi bisnis. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, IT itu nggak akan bisa menciptakan nilai yang bermanfaat bagi organisasi kalau dia tidak berpikir bagaimana menciptakan nilai untuk bisnisnya. Jadi untuk tujuan organisasinya. Jadi bukan semata-mata untuk tujuan IT itu sendiri. Oke, itu kenapa materi alignment atau keselarasan ini menjadi sangat-sangat penting. Dan aku akan bacain beberapa poin yang penting untuk diingat, karena biasanya materinya kurang lebih pas ujian ya, ini aja sebenarnya. Oke, jadi yang pertama, disebutkan bahwa dalam skenario apapun, proses IT harus selaras dengan permintaan bisnisnya atau kebutuhan bisnisnya. That's right. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu soal apapun, teman-teman, IT itu harus mempertimbangkan apa? Mau ada macam-macam ya, ada biaya, ada mungkin teknologi terbaru dan sebagainya. Tapi yang paling penting untuk dikonsider atau dipertimbangkan adalah tujuan bisnisnya. Jadi jangan lupa pokoknya ketemu soal apapun, dalam skenario apapun, tujuan bisnis atau kebutuhan bisnis adalah yang utama untuk dipertimbangkan ketika kita melakukan proses IT. Selanjutnya disebutkan bahwa keselarasan itu bisa terlihat jika ada mapping yang jelas. Aduh, suaraku habis. Aku tuh kalau pagi-pagi rekaman problemnya adalah suaraku habis teman-teman. Aduh, bentar ya. Jadi alignment. Jadi namanya study with me, konsepnya ya gini ya teman-teman. Chaotic banget emang aku tuh kalau belajar. Jadi sorry. Oke. Keselarasan itu bisa diwujudkan atau bisa terlihat jelas kalau ada mapping yang jelas
adanya hubungan atau cascading dari strategi IT kepada strategi bisnisnya, sehingga memastikan bahwa IT mendukung tujuan bisnis. Oke, ini simpelnya gini teman-teman. Jadi ada hubungan yang jelas, kita bisa melihat, biasanya praktek yang dilakukan adalah dengan cascading. Jadi gini misalnya, tujuan bisnisnya adalah, oh kita mau mencapai profit misalnya ya, profit sekian. Oke, berarti di situ diturunkan apa? Aset-aset yang perlu kita lindungi gitu untuk mewujudkan hal tersebut. Oke, ternyata kita harus melindungi, berarti data kita itu harus aman. Karena kalau enggak nanti bisa terjadi penurunan reputasi, bisa hilang kepercayaan customer. Oke, berarti dari tujuan bisnis itu kita cascading atau kita turunkan menjadi tujuan IT-nya, menciptakan data yang aman. Oke, baru diturunkan tuh nanti menjadi proses-proses IT-nya. Bagaimana sih kita menjaga supaya data kita aman gitu. Nah, jadi dengan demikian ada mapping yang jelas, ada hubungan yang jelas antara proses IT, strategi IT, dan juga strategi bisnisnya atau tujuan bisnisnya. Jadi ini kayak bisa dilihat hubungannya gitu. Jangan sampai kita melakukan sebuah proses IT, kita nggak tahu ini nanti kontribusinya terhadap tujuan bisnisnya tuh apa. Jadi makanya disarankan ada mapping, dan itu biasanya dimulainya dari bisnis dulu ya teman-teman. Jadi bukan kita menyusun rencana IT-nya dulu, tapi yang benar atau yang disarankan, adalah bagaimana kita menyusun bisnis strategi dulu, atau bisnis goals-nya dulu, atau bisnis requirement-nya dulu. Jadi bagaimana kita punya strategi bisnis, punya kebutuhan bisnis, lalu baru kita turunkan menjadi strategi IT, dan strategi IT kita turunkan menjadi IT processes. Kalau teman-teman mau belajar ini lebih lengkap, ada di materi COVID, tapi di CISA sendiri juga udah disampaikan. Tapi kalau lebih dalam nih, teman-teman misalnya merasa bahwa spesialisasi aku ke depan, aku mau IT governance gitu ya, atau IT management nah teman-teman, aku saranin banget nih teman-teman untuk baca COVID. Oke, yang selanjutnya nomor 2 adalah dalam skenario apapun, tujuan dan proses bisnis harus selalu menjadi driver atau pendorong bagi kebutuhan IT. Yes, that's correct. Jadi aku pernah juga bahas ini sama sahabat aku, siapa harus mendorong siapa. Jadi bisnis atau IT yang mendorong. Nah, aku sebutin di situ bahwa dalam sebagian besar kasus, pada normalnya harusnya bisnis itulah yang mendrive atau yang mengarahkan bagaimana IT itu. Jadi yang menjadi trigger atau yang menjadi pemula dari semua proses tersebut adalah bisnisnya dulu ya teman-teman, bukan IT-nya dulu. Jadi dalam sebagian besar kasus harusnya, meskipun aku masih ngasih ruang sedikit ya sebenarnya, tapi ini agak keluar dari materi teman-teman. Jadi kalau di materi sih selalu disebutkan always ya, tapi meskipun kalau dalam praktiknya, praktik di dunia nyata mungkin ada sedikit space di mana teknologi itu bisa yang ngedrive bisnis gitu. Tapi itu pun sebenarnya menurut aku konsepnya bukan IT ngedrive bisnis, tapi IT yang ternyata mempunyai possibility atau punya kemungkinan atau punya opportunity untuk mewujudkan bisnis yang lebih baik. Jadi tetap sebenarnya induknya tuh bisnisnya ya teman-teman. Induk atau dasar dari semuanya itu tetap adalah bisnisnya. Baru nanti kita tentukan IT-nya seperti apa. Oke, kalimat selanjutnya, ketika memutuskan atau memformulasikan strategi TI, pertimbangan utama haruslah tujuan bisnis. Oke, ini pokoknya teman-teman ketika ujian CISA tanamin di pikiran bisnis yang lebih utama, bisnis yang lebih utama, bisnis yang lebih utama. Karena apa? Karena kalau kita dari perspektif IT, kita kadang merasa bahwa IT itu lebih penting, IT itu yang lebih dekat sama kita, jadi kita merasa lebih bisa ngotak-atik IT-nya gitu. Tapi teman-teman pokoknya diingat-ingat ya bahwa induk dari semuanya harus bisnisnya dulu gitu. IT itu ngikut aja terhadap bisnisnya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga adalah dalam skenario apapun, langkah yang paling utama untuk mereview rencana strategis TI organisasi adalah dengan mereview atau memahami rencana bisnisnya. Itu kayak cuman turunan dari kalimat-kalimat sebelumnya ya. Jadi intinya ketika kita mereview, ketika kita menyusun, ketika kita nanti melaksanakan, pokoknya di proses apapun dalam kegiatan strategi TI, pokoknya cara paling mudah melihat ini tuh nanti kita akan ngasih manfaat gak ya buat organisasi, itu bisa dilihat dari bagaimana bisnis requirement-nya. Jadi kita memahami dulu bisnis requirement-nya atau bagaimana ketentuan bisnisnya atau bagaimana kebutuhan bisnisnya, baru setelah itu kita review nih IT-nya gimana, cocok nggak nih? Oke, cocok ternyata sama kebutuhan bisnisnya, atau oke ternyata nggak cocok, berarti kita harus mengubah rencana strategi IT kita. Oke, selanjutnya adalah keamanan informasi untuk menjadikannya efektif harus selaras dengan kebutuhan organisasi. Sama aja, pokoknya turunan IT ya, mau itu keamanan informasi, keamanan data, mau itu
tata kelolanya, mau itu project manajemennya. Kalau mau efektif, itu harus selaras dengan kebutuhan organisasinya. Dengan demikian, kebutuhan dari organisasi harus membentuk basis atau dasar dari kebutuhan security. Pokoknya nggak cuma security sih teman-teman. Pokoknya nanti kalau teman-teman lihat subset dari IT berupa keamanan informasi atau project management atau tata kelola atau apapun itu, pokoknya nanti basisnya mereka tuh berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari business requirement-nya. Termasuk kalau kita ngelakuin pengembangan sistem informasi misalnya, itu basisnya harus dari kebutuhan bisnis terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya adalah untuk menata kelolakan TI secara efektif, TI dan bisnis harus bergerak ke arah yang sama, yang membuat kita membutuhkan rencana IT untuk selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Karena memang it's clear kalau emang ada hubungan yang jelas bahwa IT ini harus bergerak ke arah yang sama dengan tujuan bisnisnya. Jadi kayak gini teman-teman, misalnya sebagai analogi, kalau misalnya kita ada di Bandung, terus kita mau ke Surabaya, maka IT-nya juga ikut ke Surabaya. Jangan IT-nya nggak mau, kayaknya Jakarta lebih keren deh, aku mau ke Jakarta aja gitu. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi tujuan organisasinya kemana, IT-nya ngikut. Kita harus bergerak ke arah yang sama gitu. Jadi, dan sebaliknya, misalnya kalau tujuan bisnisnya mau ke Jakarta, IT-nya juga harus ke Jakarta. Bukan berarti merasa bahwa kayaknya Surabaya lebih seru deh. Nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Jadi meskipun IT-nya yang lebih keren apa, atau yang dipengenin IT-nya kayak gimana, tetap tujuannya harus mengarah ke arah di mana tujuan bisnis itu berada. So, that's very clear I think. Oke, selanjutnya kita menuju poin ke yang 6. Dalam skenario apapun, keselarasan IT dengan tujuan bisnis dapat dipastikan dengan paling baik, yaitu dengan adanya keterlibatan dari top manajemen atau pimpinan tinggi. Jadi top manajemen yang sangat sadar dengan tujuan bisnis dapat menghasilkan benefit yang maksimal dari sistem informasi dengan melakukan adanya keselarasan struktur. Oke, ini jadi kalau nanti ditanya, oke, kita udah tahu nih, memang penting ternyata ya keselarasan antara IT dan bisnis. Tapi gimana mewujudkannya? Pasti ada kayak gitu. Dan teman-teman hati-hati kalau ketemu soal kisah, biasanya tuh jawabannya benar semua, tapi ada satu kata kunci yang membedakan. Misalnya gini, apa yang paling baik untuk memastikan keselarasan? Oh, nanti disebutkan bahwa oke, ternyata misalnya ada rapat antara orang bisnis dan orang IT gitu ya. Itu benar teman-teman, tapi jawaban yang paling baik ini disebutkan bahwa adanya keterlibatan dari top manajemen. Jadi tadi rapat nih misalnya, tapi ternyata bukan petingginya, jadi nggak ngerti directionnya IT mau kemana gitu. Nah itu kan sebenarnya ya udah benar sih sebenarnya kalau kita melibatkan orang bisnis juga berdiskusi dengan orang IT-nya, tapi itu nggak akan sama efektifnya dengan kalau top manajemen sendiri yang terlibat. Jadi involvement dari top manajemen adalah hal yang paling baik untuk memastikan bahwa IT itu selaras dengan bisnis gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau ketemu soal kisah, perhatikan lagi kata kuncinya apa. Misalnya dia kadang-kadang pakai kata first, best gitu ya, the most effective. Nah itu kata-kata kayak gitu tuh biasanya artinya jawabannya itu benar semua, tapi kita harus milih satu yang paling tepat. Oke, jadi itu. Dan selanjutnya ini adalah poin terakhir dari alignment, yaitu ketika kita menyusun strategi IT, maka perusahaan harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah tujuan dari bisnisnya, yang kedua resiko dan manfaat yang bisa dibawa ke dalam bisnis, dan yang ketiga adalah biaya dari IT yang sekarang, jadi IT yang sekarang sedang berlangsung, dan juga apakah itu sudah menyediakan nilai yang memadai bagi organisasi. Ya, jadi intinya pokoknya baliknya ke bisnis gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita timbang dulu, ini ada kontribusi seperti apa sih kepada tujuan bisnis. Terus resiko sama manfaatnya kayak gimana kalau kita menggunakan IT yang seperti ini. Manfaatnya tentu ke bisnis ya, bukan ke IT-nya. Dan yang terakhir adalah biayanya. Makanya ada biaya analisis biasanya cost and benefit gitu ya. Itu kenapa? Karena kita mau mensokong bisnis dengan seefisien dan seefektif mungkin. Jadi sama-sama mewujudkan tujuan bisnis, tetap dipertimbangin nih. Misalnya ada 2 jalan kita untuk menyokong bisnis. Sama-sama nih, tapi pertimbangin mana jalan yang paling hemat biaya, paling ekonomis, paling rendah resikonya gitu ya, dan mendeliver manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi itu pastikan teman-teman untuk mewujudkan alignment,
Dan to wrap up, aku mau menyampaikan bahwa alignment ini adalah isu yang super penting. Jadi teman-teman please, kalau misalnya nanti ketika ngerjain soal kisah, drop your ego gitu ya. Menurut aku by the way aku juga ngerasa kayak gitu, kayak IT ini penting, IT ini harusnya nggak selemah itu gitu. Maksudnya kok kayaknya cuma nurut-nurut aja. Tapi please don't do that ya teman-teman. Pokoknya kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bisnis. That's why makanya selalu merujuk ke bisnis, selalu melihat apa kebutuhan bisnisnya, seperti itu. And that's the end of the topics dari IT alignment. Aku akan lanjutin lagi terkait dengan peran-perannya. Oke, aku pindah dulu. Nah, untuk mewujudkan tadi governance, kita perlu peran-peran yang berkontribusi untuk menjalankan IT alignment gitu ya, atau untuk menjalankan proses-proses IT. Nah, selanjutnya aku akan bahas nih role apa saja sih yang ada di sana. Teman-teman semoga videonya nggak kepanjangan ya. Aku tuh sengaja pecah-pecah karena aku nggak mau kepanjangan banget videonya. Oke, lanjut. Jadi peran yang pertama adalah Board of Directors, atau biasanya kita nyebutnya adalah board, atau di Indonesia tuh mungkin istilahnya dewan komisaris, dewan direksi. Kalau di sektor publik berarti menteri gitu ya. Jadi ini adalah pemegang kuasa tertinggi sebenarnya. Dan di sana disebutkan bahwa tata kelola TI atau IT governance itu pada prinsipnya adalah tanggung jawab dari Board of Directors, atau utamanya adalah tanggung jawab dari Board of Directors. Ya, jadi kalau ditanya nanti setiap ketemu pertanyaan, IT governance itu tanggung jawab siapa? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah board ya. Karena IT governance sendiri kan siapa sih yang menyediakan direction ya. IT governance itu identik dengan arahan. Nah, arahan ini diberikan oleh Board of Directors. Dan selain arahan juga dia yang memantau apakah sudah sesuai dengan business objectives dan sebagainya. Nah, itu adalah pekerjaan dari Board of Directors. Oke, selanjutnya kita punya peran kedua namanya Strategy Committee atau Komite Strategi. Jadi peran dari Komite Strategi adalah memberikan saran kepada board tentang inisiatif TI. Namanya juga strategi, diinget-inget aja. Oh, namanya Komite Strategi. Oh, berarti dia yang ngasih tahu sama board. Board ini loh inisiatif yang bagus. Strateginya IT itu harusnya kayak gini gitu. Nah, strategi committee atau komite strategi ini biasanya terdiri dari board members. Jadi ada orang-orang board, tadi board of directors, dan juga anggota-anggota non-board yang terspesialisasi. Jadi biasanya mungkin ada nih ahli IT, dia bukan di board, tapi dia masuk ke dalam anggota dari strategi committee ini sendiri. Next, kita punya namanya steering committee. Sesuai namanya, steering, kita yang nge-steer gitu ya. Jadi perannya adalah memastikan bahwa departemen IT atau departemen IS gitu ya, information system, harmonis atau selaras dengan misi dan tujuan organisasi. Yes, dia yang nyetir. Jadi dia memastikan bahwa kalau kita ke Surabaya, nyetirnya ke Surabaya, jangan nyetir ke Jakarta. Oke, teman-teman? Jadi itu steering committee sesuai namanya. Dan untuk memastikan itu, komite harus menentukan apakah proses IT mendukung tujuan bisnis. Ya, jadi pas kita nyetir, pastiin bahwa kita emang lewat jalan yang menuju Surabaya gitu ya. Dan selanjutnya poin penting lainnya adalah IT Steering Committee memonitor dan memfasilitasi deployment. Apa ya bahasa Indonesianya? Deployment. Aduh, teman-teman, sorry, aku bingung. Deployment mau apa itu deployment? Bentar ya, aku googling dulu. Deployment artinya penyebaran. 2000 years later. Oke, selanjutnya adalah IT Steering Committee memonitor dan memfasilitasi deployment atau penyebaran gitu ya, penyebaran dari sumber daya IT untuk proyek-proyek yang spesifik untuk mendukung rencana bisnis ya. Jadi dia yang memonitor. Kalau nanti ketemu pertanyaan siapa sih yang memonitor dan memfasilitasi pelaksanaan dari pembagian sumber daya IT. Sebagai contoh, jadi kalau kita ngembangin sebuah sistem, terus kita butuh misalnya ngembang 2, terus kita butuh tester 2. Nah, itu dia yang memfasilitasi atau memonitor juga terkait dengan pembagian dari sumber dayanya. Next, ada yang lebih spesifik lagi namanya Project Steering Committee atau Komite Steering, apa itu steering? Penyetiran project. Jadi ini lebih spesifik. Kalau tadi Steering Committee IT, sekarang Steering Committee yang sifatnya lebih spesifik yaitu project. Jadi biasanya Project Steering Committee ini terdiri dari perwakilan senior representatif gitu ya. Jadi perwakilan yang senior, perwakilan orang-orang yang punya jabatan gitu ya.
dari setiap fungsi yang akan dipengaruhi oleh sistem yang baru. Jadi misalnya kita ngembangin sebuah sistem keuangan, berarti harus ada representatif dari bagian keuangan. Ada representatif dari orang IT karena dia yang akan ngembangin. Mungkin ada representatif dari unit yang akan memakai aplikasinya gitu ya. Bukan hanya orang keuangan misalnya. Mungkin perwakilan-perwakilan di setiap bagian yang nanti akan mengelola keuangannya. Itu jadi bagaimana kita punya representatif dari setiap fungsi yang akan dipengaruhi oleh sistem tersebut. Sistem yang baru dikembangkan atau project yang baru dikembangkan gitu ya. Jadi pada intinya, Project Steering Committee ini menyediakan arahan secara umum dan juga memonitor biaya serta jadwal dari project itu sendiri. Ya, intinya memastikan projectnya jalan gitu ya teman-teman. Terus jalannya tidak hanya sekedar jalan, tapi tepat waktu, tepat biaya, tepat mutunya juga. Jadi 3 nih. Jadi pastikan ketiga hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan steering committee. Lanjut, jadi Project Steering Committee adalah yang paling bertanggung jawab terhadap semua biaya dan jadwal dari project. It's clear ya teman-teman, emang tujuannya adalah selain ngejagain mutu, selain memang menjaga ini sesuai dengan business requirements gitu ya, tapi juga memastikan bahwa biaya dan jadwalnya juga sesuai gitu. Selanjutnya adalah fungsi dari steering committee memastikan kesuksesan dari project. That's right. Dan kesuksesan project tadi udah aku sebutin ya teman-teman, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu gitu. Oke. Dan jika ada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dari project, maka steering committee harus mengeskalasi mereka. Jadi misalnya ternyata ada kesulitan, oh ternyata bagian IT-nya gak mau nih ngasih 2 programmer tadi ya, atau 2 tester. Berarti kan itu ada masalah ya, karena kita nanti bisa jadi nggak tepat waktu dalam mewujudkan project tersebut. Maka ini kita eskalasi. Eskalasinya tentu berjenjang ya, sesuai dengan. Jadi yang pertama dikomunikasikan dulu dengan bagian IT-nya. Kenapa kamu gak mau minjemin? Ini kan buat kepentingan bersama, bro. Tapi kalau masih nggak mau, nanti kita angkat lagi biasanya ke CEO-nya. Kita sebutin, ini bagian IT nggak mau minjemin nih, padahal kan kita tahu kalau project ini penting buat organisasi kita. gitu ya. Jadi deeskalasi. Oke teman-teman, dan next kita masih ada 3 peran lagi. Yang pertama adalah user management. Jadi user management adalah pihak yang memiliki kepemilikan dari project. Jadi kalau tadi aku sebutin bahwa misalnya kita mau ngembangin sistem keuangan, maka yang jadi user managementnya adalah pihak bagian keuangannya gitu ya. Mereka mereview dan meng-approve atau menyetujui deliverables atau produknya, apakah mereka sudah sesuai yang didefinisikan dan sudah tercapai. Jadi di IT itu biasanya ada namanya user acceptance test. Nah ini jadi apakah user menerima produk tersebut. Ini adalah yang disebut user management yang terlibat. Jadi user sendiri yang akan memastikan projectnya atau deliverablesnya atau produknya itu sesuai dengan yang disebutkan di awal. Kita maunya tuh sistem keuangan yang kayak gini. Nah mereka yang menguji itu nanti memastikan memang sesuai dengan requirement-nya. Next, ada namanya System Development Management. Jadi, System Development Management ini menyediakan support teknis terhadap hardware dan software dengan mengembangkan, menginstall, dan juga mengoperasikan sistem. Jadi intinya ini adalah orang-orang yang nanti ngebantuin dalam pengembangannya dari sisi software dan hardware. Jadi mereka yang nyediain lingkungannya, lingkungan tadi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk nanti sistemnya dijalankan di situ. Next adalah sponsor. Jadi ini project sponsor adalah manajer yang bertanggung jawab atas fungsi bisnis. Jadi dia adalah pemilik dari data dan sistem yang sedang dikembangkan. Nah, salah satu tanggung jawab dari project sponsor adalah menyediakan spesifikasi fungsional melalui pengguna fungsional. Ya, jadi teman-teman berarti tahu nggak, semales apa aku? Semales aku tidak menerjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Jadi aku sambil baca sambil nerjemahin. Lucu banget. Oke, jadi intinya project sponsor ini adalah orang yang bisa jadi sama ya sama user management, bisa jadi berbeda, tergantung. Jadi intinya dia pihak yang menyponsori pengembangan sebuah sistem dan dia yang menyediakan spesifikasi fungsinya tuh akan kayak apa. Misalnya tadi kalau dalam hal sama, berarti project sponsor bisa jadi adalah tadi bagian keuangan. Dia menyediakan spesifikasi fungsinya itu seperti apa. Jadi aplikasi ini nanti bisa ini ya, bisa misalnya kita input jam kerjanya masing-masing pegawai, nanti dari situ kita bisa menghasilkan berapa sih gaji yang harus dibayarkan kepada masing-masing pegawai. Nah, itu adalah spesifikasi fungsinya gitu. Nah,
project sponsor ini bisa jadi sama user management, meskipun bisa jadi beda gitu ya. Kadang misalnya yang mensponsori adalah CEO karena dia merasa bahwa ini penting banget nih buat organisasi kita. Nah, kalau dalam hal project sponsornya berbeda, bisa jadi kayak gitu. Jadi user manajemennya adalah bagian keuangan tetap, tapi ini adalah sponsornya itu dari CEO-nya gitu. Tapi bisa jadi, dan kayaknya sebagian besar kasus kayaknya sama sih, project sponsor dan nanti yang akan jadi pengelola usernya. Oke teman-teman, itu rasanya cukup. I'm afraid ini jadi terlalu panjang, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena yang namanya belajar ya emang perlu waktu yang menurut aku nggak bisa singkat juga kalau kita mau dapat pemahaman yang mendalam. So I hope it helps buat teman-teman. Aku nyampein poin-poin pentingnya aja. Aku sih lagi kepikiran teman-teman, apakah aku harus bikin materi yang lebih panjang gitu ya, maksudnya bener-bener komprehensif bahas semuanya. Cuman aku pikir, takut nggak ada yang nonton, jadi aku bikin aja yang versi singkatnya, yaitu poin-poin yang pentingnya dulu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ujian visa, dan semoga teman-teman lulus. Jadi sebelumnya udah aku sebutin bahwa ini di domain 2 kita bahas tentang IT governance and management, jadi bagaimana kita menata kelola dan juga memanage IT. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi strategi pengelolaan IT kita adalah outsource. Jadi bagaimana kita meng-hire pihak luar untuk mengerjakan pekerjaan kita gitu. Itu adalah outsource, dan aku akan bahas aja langsung beberapa poin pentingnya. Dan poin pertama adalah dalam skenario apapun dari semua pilihan yang ada, opsi yang paling diinginkan atau opsi yang paling baik gitu ya maksudnya adalah memiliki persetujuan tertulis dengan vendor outsourcing. Jadi ketika kita ditanya apa hal yang paling penting gitu ya, ketika kita melakukan perikatan outsourcing, maka yang paling penting adalah punya kesepakatan tertulis. Karena kesepakatan tertulis ini yang nanti jadi dasar kita. Itu adalah perikatan hukum kita dengan pihak vendor. Dan biasanya di dalam perikatan tersebut kan disebutin terms and conditions gitu ya, apa saja yang harus dipenuhi. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh vendor maupun oleh kita, itu dipersyaratkan di situ. Dan itu artinya apa? Artinya ada kepastian gitu ya, ada kepastian hukum, ada kepastian dari pelaksanaannya gitu. Jadi intinya ketika nanti ketemu apa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika kita melakukan outsource, nah itu adalah kita bisa punya kesepakatan tertulis dengan vendornya gitu. Jadi prioritas yang paling penting harus diberikan kepada agreement tertulis. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, aku ingat kayaknya pertanyaannya tuh kayak gini teman-teman, perikatan apa yang paling baik gitu. Nah itu yang tertulis ya teman-teman. Kalau misalnya ada perikatan yang bentuknya lisan gitu, misalnya dalam rapat dan sebagainya, itu akan kalah kuat dengan perikatan yang tertulis gitu ya. Jadi itu poin yang pertama. Dan klausa-klausa yang harus ada, ini sebutannya harus ya, must, harus ada dalam kontrak outsource dari point of view atau sudut pandang IT auditor adalah satu, klausa terkait dengan kepemilikan hak intelektual gitu ya. Jadi nanti perhatikan apakah di dalam kontraknya, kalau kita mengaudit, pastikan bahwa ada ketentuan terkait dengan hak intelektual. Jadi contohnya kayak gini teman-teman, organisasi kita meng-hire perusahaan X atau ahli, siapa ya, sekelompok ahli gitu ya, untuk mengembangkan sistem kita, sebuah sistem misalnya. Nah nanti harus disebutkan di situ kekayaan intelektualnya itu diatur seperti apa. Apakah nanti jadi milik organisasi, yang mana biasanya harusnya memang begitu ya. Jadi apakah ini nanti kekayaan intelektualnya itu dinyatakan secara clear misalnya. Jadi tidak boleh misalnya nanti pihak yang kita outsource itu menjual produk tersebut atau menggandakan produk tersebut ke perusahaan lain. Itu nggak boleh gitu ya. Nah itu adalah contoh dari bagaimana kita punya klausul terkait dengan kekayaan intelektual. Next adalah klausul terkait dengan kerahasiaan dan privacy dari data. That's right. Jadi nanti ketika kita meng-hire pihak lain, pasti kan ada persentuhan dari orang-orang tersebut gitu ya dengan data kita atau informasi di organisasi kita. Nah, biasanya di sana disebutkan dalam klausulnya bahwa harus pihak outsource ini harus menjaga kerahasiaan dan juga privacy dari data yang dimiliki oleh organisasi. It's pretty clear, apalagi sekarang kan kita udah punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan pelindungan data pribadi. That's why perlindungan data ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk masuk ke dalam klausul dalam kontrak kita. Next adalah klausul terkait dengan BCP dan DRP. Ya, jadi bagaimana nanti ketika organisasi ini ternyata terkena disrupsi yang major gitu ya. Jadi ketika terjadi sebuah bencana misalnya atau sebuah kejadian yang menyebabkan organisasi harus menghentikan operasinya, maka
bagaimana ini menindaklanjutinya gitu ya. Jadi ada ketentuan terkait dengan business continuity planning dan juga disaster recovery planning. Jadi yang ini yang harus dipatuhi juga oleh pihak outsource untuk memastikan nanti organisasi bisa recover. Dan bukan cuma recover, tapi recover dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi misalnya organisasi menyatakan bahwa untuk sebuah kejadian darurat gitu ya, kejadian emergensi yang menyebabkan organisasi terdisrupsi terus berhenti, maka kita harus recover misalnya untuk proses X, misalnya sistem X ini sistem yang core banget buat organisasi kita, makanya kita maunya dia berhenti maksimal 2 jam misalnya. Oke, berarti nanti pihak outsource juga harus memastikan itu terjadi gitu ya. Next adalah, dan ini yang terakhir, klausa terkait dengan hak untuk diaudit. Nah, ini biasanya juga penting banget. Kayaknya aku juga ingat ini ada di beberapa latihan soal atau bahkan di soal ujian aku ya. Jadi intinya memang kita harus memastikan bahwa pihak yang kita outsource ini, dia tuh diaudit. Jadi pihak ini itu ada yang memastikan memang sesuai gitu ya. Jadi contohnya misalnya, oh dia diaudit ISO 27000 terkait keamanan informasinya gitu ya. Jadi itu pastikan bahwa dia punya hak untuk diaudit. Bisa jadi oleh pihak lain gitu ya, bukan pihak kita, atau pihak kita sendiri juga. Pihak kita sebagai organisasi itu berhak untuk mengaudit pihak yang kita outsource ini. Next, dalam skenario apapun, 2 manfaat utama dari outsource diurutkan berdasarkan hal yang lebih penting adalah, yang pertama, ini yang paling penting adalah kita dapat layanan dari ahli gitu ya, layanan orang yang memang sudah biasa mengerjakan hal tersebut yang bisa didapatkan dari pihak luar sehingga kita bisa berfokus untuk hal-hal yang lebih penting. Nah, jadi misalnya nih, organisasi kita merasa bahwa proses bisnis ini tuh nggak terlalu penting, padahal kita punya yang lebih penting dan sumber daya kita terbatas. Ya udah, kita konsentrasi aja pada hal-hal yang lebih penting gitu ya. Terus hal-hal yang kurang penting atau kurang signifikan perannya bagi organisasi ini bisa kita outsource gitu ya. Jadi itu, dan yang kedua adalah cost saving. Jadi biasanya daripada kita meng-hire orang untuk bekerja di organisasi kita full time gitu ya, sepanjang waktu untuk mengerjakan hal tersebut, kok kayaknya lebih murah kalau ini di outsource. Jadi intinya gitu, tapi tetap tujuan utamanya tadi ya, yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan layanan dari ahli sehingga kita bisa fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Oke teman-teman, dan ini poin yang terakhir adalah dalam skenario apapun tidak ada organisasi yang bisa mengoutsource atau mentransfer tanggung jawabnya. Ayo, jadi jangan dipikir bahwa ketika udah di outsource berarti tanggung jawabnya pindah. No, no. Bahkan ketika internal audit misalnya itu fungsi yang di outsource teman-teman, maka chief audit eksekutifnya atau organisasi itu sendiri tetap punya tanggung jawab tertinggi untuk memastikan itu jalan gitu ya. Jadi nggak berarti ketika kita melakukan outsource tanggung jawabnya jadi pindah gitu. Jadi ini diingat-ingat bahwa meskipun kita mau outsource, tanggung jawab itu berjalan, tanggung jawab itu nanti sesuai dengan tujuan bisnis, tanggung jawab dengan organisasinya itu tidak akan bisa dipindah ya teman-teman. Jadi tetap jadi tanggung jawabnya organisasi. Dan disebutkan di kalimat terakhirnya, bahkan jika proses sudah di outsource, tanggung jawab finalnya, tanggung jawab tertingginya tetap ada di organisasi ya. Jadi pokoknya jangan leha-leha, santai-santai karena udah di outsource ya. Itu bisa sih leha-leha karena kan udah disampaikan ke pihak lainnya, tapi tetap kita punya tanggung jawab untuk memonitor misalnya, jadi memastikan tanggung jawab itu tetap dilaksanakan. Oke teman-teman, dan aku akan menuju terakhir dari domain kedua ini, yaitu tentang balance scorecard. Jadi balance scorecard ini adalah alat pengukuran kinerja yang banyak dipakai oleh organisasi untuk memastikan adanya alignment antara sisi, biasanya 4 nyebutnya ya. Jadi ada sisi finansialnya, ada sisi internal prosesnya, ada sisi learning and growth. Jadi ini biasanya juga disebut inovasi, dan sisi yang terakhir yaitu sisi customersnya. Nah, untuk IT balance scorecard sendiri disebutkan bahwa dalam skenario apapun indikator IT balance scorecard ada 3, yaitu customer satisfaction, internal processes, dan ability to innovate. Nah, jadi ada 3 hal dari 4 tadi ya teman-teman. Kita punya 4 nih di balance scorecard gitu. Nah, itu cuma diambil 3 kalau IT, yaitu kepuasan customer kita atau pelanggan kita, kedua adalah proses internal kita, dan yang ketiga kemampuan kita untuk berinovasi. Jadi disebutkan bahwa
performance finansial atau kinerja finansial, meskipun dia adalah indikator dari balance scorecard yang umum dipakai di luar sana, tapi tidak menjadi bagian dari IT balance scorecard. Nih, jadi diingat-ingat, kita cuma punya 3 indikator ya teman-teman kalau kita lagi ngelakuin IT balance scorecard. Yaitu tadi apa? Pertama, yaitu customer satisfaction atau kepuasan customer. Yang kedua adalah internal processes. Yang ketiga adalah ability to innovate. Dan yang financial kita tinggal. Oke, kalau aku pikir-pikir lagi ya, tapi ini aku takut salah sih sebenarnya. Jadi untuk sektor IT ini nggak langsung berhubungan dengan sektor finansialnya. Itulah kenapa dihilangkan gitu ya, nggak dihitung ketika kita melakukan balance scorecard terkait dengan IT. Jadi fokusnya cuma cukup 3 aja. Dan aku akan kasih contoh. Misalnya yang pertama customer satisfaction. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi yang dikembangkan oleh IT ini nggak kelamaan prosesnya, terus juga mudah untuk digunakan. Nah, itu adalah kepuasan dari customer, itu indikatornya. Terus yang kedua misalnya untuk internal process, misalnya namanya downtime maksimal yang dipersyaratkan oleh organisasi berapa, misalnya gitu ya. Terus itu terwujud apa enggak? Itu menjadi salah satu ukuran dari IT gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berinovasi. Yang ini clear ya. Jadi bagaimana IT ini membantu organisasi untuk berinovasi, itu juga menjadi salah satu alat ukurnya. Oke, next. Dalam skenario apapun penggunaan IT balance scorecard adalah yang paling efektif ya. Jadi ini adalah alat yang paling efektif untuk membantu IT Strategy Committee dan juga manajemen untuk mencapai IT governance melalui keselarasan dari IT dan bisnis. Ya, jadi kalau nanti ditanya apa yang membantu kita gitu ya, tools apa yang bisa membantu kita untuk menyelaraskan IT sama bisnis, jawabannya adalah balance scorecard. Balance scorecard. Next, dalam skenario apapun, kesuksesan dari IT balance scorecard tergantung dari keterlibatan dari senior manajemen dalam perencanaan strategi IT. Pokoknya ya teman-teman, kalau ditanya apa yang paling bisa memastikan IT itu selaras sama bisnisnya, itu adalah keterlibatan dari senior manajemen. Udah nggak ada pilihan lain ya. Pokoknya ketemu apapun dibolak-balik kalimatnya, intinya adalah keterlibatan dari senior manajemen atau top manajemen. Oke, next, kita masih ada 2 poin, dan yang pertama adalah dalam skenario apapun, tujuan utama dari IT Balance Scorecard adalah untuk mengoptimasi kinerja. Iya, jadi IT Balance Scorecard nggak cuma di IT ya teman-teman, tapi di semua aspek gitu ya. Balance Scorecard ini tujuannya adalah untuk mengoptimasi kinerja, tapi dengan mempertimbangkan keseimbangan. Ingat ya, jadi ada keseimbangan antara aspek finansial, aspek customer satisfaction-nya, aspek kita belajar nggak sih gitu ya, learning and growth-nya atau inovasinya, terus aspek internal prosesnya kayak apa. Jadi balance scorecard ini sesuai namanya balance gitu ya. Jadi kita memastikan adanya keseimbangan dari indikator-indikator yang semuanya penting bagi organisasi. And the last one is dalam skenario apapun, KPI atau Key Performance Indicators harus didefinisikan sebelum menerapkan IT balance scorecard. Nah, ini tadi aku udah sebutin waktu downtime, terus kepuasan customer gitu ya. Nah, itu harusnya diwujudkan dulu sebagai indikator kinerja dulu gitu. Jadi kinerja kita harus gimana? Oke, kinerja kita misalnya waktu downtime setahun maksimal berapa? 2 jam misalnya. Oke, berarti nanti baru kita bikin IT balance scorecard-nya gitu ya teman-teman. Jadi merujuknya ke KPI atau Key Performance Indicators-nya, baru kita turunkan ke balance scorecard. And that's the end of domain 2. Alhamdulillah selesai teman-teman. Kita udah 2/5 dari perjalanan belajar inti poin-poin penting dari materi kisah, dan aku akan ketemu sama teman-teman lagi di episode selanjutnya untuk bahas domain ketiga. Sampai ketemu lagi teman-teman, sehat selalu, bye-bye!